warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mewawancarai di percetakannya Haji Slamet. Perkenalkan, nama saya Aini Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Citra Febriliana Lestari. Perkenalkan, nama saya Intan Silak Putih. Perkenalkan, nama saya Adi Fitriani. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya di sini sebagai editor. Saya di sini sebagai pewawancara. Dan saya sebagai pewawancara. Dan saya sebagai kameramen. Dan saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, biasa dipanggil Roja. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Jatibara. Saya dari kelas 11 kelas 1. Hobi saya adalah membaca komik atau mengaktifkan. Ketinggalan saya ada di lokasi Kecamatan Jatibara, Kabupaten Indramayu, RT 1 RW 1. Tanggal lahir saya tanggal 31 bulan Juni tahun 2009. Sebagai pewawancara yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Adi Fitriani, bisa dipanggil Adi. Saya dari SMK 1 Jatibara. Saya dari kelas 11 DKI 1. Dan tanggal lahir saya tanggal 28 Desember 2009. Tempat lahir di Indramayu, dan RT 1 RW 2. Hobi saya bermain futsal. Saya di sini sebagai kameramen. Kemudian kameramen satu. Perkenalkan, nama saya Intan Silak Putih, bisa dipanggil Intan. Sekolah saya di SMK Negeri 1. Kelas saya di 11 DKI 1. Tanggal lahir saya dari Indramayu. Hobi saya nonton drakor. Alhamdulillah saya di Kawidian, Blok Desa, RT 10 RW 3. Ini saya sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama saya Citra Febriliana Lestari, biasa dipanggil Citra. Saya dari SMK Negeri 1 Jatibara. Saya dari kelas 11 DKI 1. Untuk tentang lahir saya Kawidian, Jakarta, RT 6 RW 2, 19 Februari 2009. Hobi saya menyanyi. Saya di sini sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Aini Rahmawati. Saya biasa dipanggil asal sekolah saya dari SMK 1 Jatibara. Saya dari kelas 11 DKI 1. Alamat rumah saya di Bulak, RT 10 RW 3. Tanggal lahir saya 30 April 2009. Hobi saya memasak. Saya di sini sebagai editor dan kameramen 2. Kali ini kelompok kita sedang mewawancarai di percetakannya Haji Slamet. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari SMK 1 Jatibarang izin untuk wawancara di perusahaan Bapak. Ya, Boleh apa tidak? Boleh. Mengapa Bapak Ibu memilih menjadi wirausaha? Ya karena dari wirausaha kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita untuk menjadi untuk menjadi lebih baik gitu. Dengan wirausaha itu kita bisa menambah rezeki kita, menambah nilai tambah kita gitu. Terus apa lagi? Bidang usaha apa yang ditekuni Bapak? Kebetulan yang ditekuni saya selama ini yaitu di bidang percetakan. Jadi mengerjakan berbagai macam jenis percetakan seperti spanduk, neonbox atau stiker atau stempel, ya banyak yang dikerjakan. Terus apa motivasi utama Bapak? Motivasinya yaitu ingin merubah diri menjadi ada peningkatan gitu. Seperti dulunya karyawan, kan bedanya karyawan sama pengusaha kan. Kalau karyawan kan gajinya bayaran segitu-gitu aja. Kalau pengusaha itu ada nilai tambahnya gitu. Tantangan awal apa yang dihadapi Bapak?
Kalau tantangan awalnya yaitu ya pertama ya kita tantangannya ya modal dulu. Modal itu kita harus berani minjem atau berani minjem ke bank, itu tantangannya. Dan yang kedua tantangannya itu pesaingnya itu kayak percetakan lain gitu. Nah ya bagaimana cara kita supaya tidak tersaingi lah gitu. Apa visi usaha ke depan Bapak? Visinya ya apa ya, kalau visinya ya untuk ya mengembangkan percetakan lebih maju lagi, terus melengkapi kebutuhan percetakan lainnya seperti percetakan kertas, percetakan sablon misalnya, isinya itu. Jenis usaha apa yang sedang atau akan Bapak jalankan? Yaitu percetakan. Mengapa Bapak memilih jenis usaha tersebut? Karena lebih mendalami aja, lebih sesuai di bidang gitu. Karena saya dulu kerja di percetakan, sedikit demi sedikit mempunyai ilmu tentang percetakan, jadi lebih baik buka sendiri gitu. Produk utama apa yang ditawarkan dalam usaha Bapak? Kalau produknya sendiri yang paling utama itu pertama kali itu stempel, terus kemudian merambah lagi ke spanduk, merambah lagi ke stiker, merambah lagi ke stempel flash, ada juga plat motor juga, bisa bikin plat motor juga. Ya banyak, cuman awal mula berdirinya itu dari membuka percetakan stempel. Apa keunggulan produk Bapak dibandingkan produk sejenis di pasaran? Kalau keunggulan di sini satu yaitu mungkin cepat ya. Jadi pesan sekarang sore jadi. Itu keunggulannya. Kemudian yang kedua keunggulannya yaitu harganya lebih murah daripada yang lain. Gitu. Harganya bisa ditawar atau murah lah daripada percetakan yang lain. Siapa target konsumen dari produk yang Bapak jual? Kalau target konsumen sebenarnya umum, cuma saya pengen target konsumennya yaitu di wilayah pemerintahan. Sebab kalau pemerintahan itu mungkin banyak yang bikin spanduk, kayak seperti contoh sekolah. Coba berapa sekolah di Jatibarang, contoh aja 100 sekolahan bikin spanduk, semuanya ya lumayan lah. Jadi targetnya di wilayah pemerintahan dulu. Cuman kalau di pemerintahan kan itu di hari-hari tertentu. Nah paling ya target kecilnya yaitu pedagang kecil gitu, kayak orang cilok, seblak gitu. Paling yang bikin pelanggannya sih ya itu aja. Siapa target pasar utama dari produk ini? Tadi sama kan pertanyaan. Target utamanya yang sering ya. Iya. Yang seringnya itu pedagang kecil, kadang dari UMKM yang sering pesan gitu. Apalagi? Apa keunggulan produk dibandingkan dengan produk pesaing? Keunggulannya sama juga tadi. Keunggulannya lebih murah, lebih cepat, dan mungkin untuk peningkatannya untuk lebih bagus kualitasnya. Strategi promosi apa yang paling efektif untuk menjangkau konsumen, Pak? Kalau strateginya paling kalau dulu yaitu pasang spanduk kecil di pinggir jalan ya, cuman kayaknya kurang efektif. Yang efektif itu kita harus melobi kepala daerah atau melobi
kepala-kepala yang ada di pemerintahan supaya mendistribusikan pesanannya ke kami semua gitu. Mungkin itu strateginya. Melalui saluran distribusi, apa produk ini akan dijual? Melalui saluran distribusi, Ya, maksudnya melalui saluran distribusi, apa produk ini akan dijual? melalui saluran distribusi apa? Ya, produk ini akan dijual. Oh, paling ya distribusi perorangan sih. Jadi pendistribusian produk itu kan perorangan. Siapa orang yang mesen, kita yang kerjakan gitu. Kalau pendistribusiannya, jadi nggak melalui siapa-siapa, jadi perorangan gitu. Apalagi? Bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk? Ya tentu saja keramahan terhadap pelanggan itu paling utama. Yang kedua itu harus memberikan kenyamanan juga bagi pelanggan supaya nanti pelanggan tidak kapok atau tidak malas lah datang ke sini. Itu terutama itu pelayanan buat konsumen, buat pelanggan, kenyamanan dan kualitasnya juga gitu. Apalagi Siapa yang paling membutuhkan produk ini, Pak? yang paling butuh, semua orang juga butuh sih kalau ada ini sih, kalau ada pesanan. Cuman kan orang yang membutuhkan itu paling yang kayak pedagang-pedagang kecil itu, kayak UMKM itu paling butuh, karena dia kan buat berjualan kan perlu adanya kayak ya promosi lah gitu. Berapa rentang usia konsumen yang ditargetkan? Kebanyakan pengusaha semua, pengusaha kecil, ya berarti rentan usianya antara sekitar 30 tahun atau 20 tahun ke atas lah. Bagaimana tingkat pendapatan atau daya beli konsumen sasaran? Pasaran apa sasaran? Sasaran. Oh, sasaran. Pendapatan apa tadi? Bagaimana tingkat pendapatan atau daya beli konsumen sasaran? Tergantung juga sih, kalau tingkat pendapatan dari konsumen itu tergantung hari-harinya. Misal kalau hari Senin sampai Jumat itu lumayan ada pendapatannya, ada lebih. Cuman kalau hari Sabtu sama hari Minggu itu ada minusnya gitu. Apa kebiasaan atau gaya hidup konsumen yang sesuai dengan produk ini? Kebiasaannya ya paling berdagang. Soalnya kan konsumennya kan orang yang membutuhkan spanduk itu kan orang yang punya usaha, kadang-kadang juga ada yang dari pendidikan, kadang juga ada dari mahasiswa, ada yang dari pelajar gitu. Di wilayah atau daerah mana konsumen sasaran paling banyak ditemukan? Tentu saja di Jatibarang, karena kita kan bukanya di Jatibarang. Cuman ada beberapa juga yang dari luar Jatibarang, karena mungkin terkenalnya kan di sini kan murah dan cepat juga. Jadi kebanyakan dari luar Jatibarang juga ada, kayak seperti kecamatan yang lain gitu. Cuman yang paling banyak ya di wilayah Jatibarang. Sekian Bapak wawancara Udah. dari Oke. Terima kasih Bapak. Iya.